Laporan berbasis Project Based Learning pada pengembangan perangkat pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nur Izati, SPD, MC. Disusun oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 1903 84202019. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, adapun beberapa hal yang dimasukkan ke dalam laporan tersebut, yakni pendahuluan. Kedua, terdapat pembahasan. Pada bab ketiga terdapat hasil proyek. Pada bab terakhir yang akan dibahas yaitu pada penutup taka. Bab 1 Pendahuluan. Nah, pada bab pertama yaitu pendahuluan untuk latar belakangnya, di mana guru yang berkualitas akan selalu menyusun suatu perencanaan. Nah, di mana untuk perencanaan itu sendiri merupakan proses pembelajarannya, sehingga tidak ada alasan guru ketika mengajar di kelas tanpa perencanaan pembelajaran. Nah, salah satu aspek dalam perencanaan pembelajaran yaitu guru menyusun suatu perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajarannya. Nah, perangkat pembelajarannya itu bisa berupa silabus, program tahunan, program semester, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, adapun rumusan masalah dalam pembuatan laporan ini di mana untuk mengetahui apa itu perangkat pembelajaran, kemudian apa saja yang terdapat secara rinci dalam perangkat pembelajaran dalam sebuah pembelajaran, seperti apa itu silabus, apa itu program tahunan, apa itu program semester, serta apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengetahui bagaimana bentuk atau hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran itu tersendiri. Nah, setelah mengetahui latar belakang, rumusan masalah, kemudian adapun tujuan dari pembuatan laporan ini di mana untuk mengetahui apa yang dimaksud dari sebuah perangkat pembelajaran, kemudian mengetahui apa saja yang terdapat dalam pengembangan perangkat pelajaran secara lengkap berupa silabus, prota, promes, serta RPP. Kemudian mengetahui bagaimana hasil dari proyek pengembangan perangkat pembelajaran pada laporan ini. Kemudian adapun rencana pelaksanaan dalam pembuatan proyek ini ataupun laporan ini, di mana ini merupakan schedule atau timeline dibuatnya untuk mengetahui bagaimana timeline yang digunakan dalam beberapa minggu dalam menyusun proyek ini, di mana proyek ini dikembangkan untuk mengetahui pengembangan perangkat pembelajaran, di mana di sini tersusun dari minggu pertama sampai minggu ke-10 dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Bab 2 Pembahasan. Nah, kemudian untuk bab kedua yaitu pembahasan, di mana yang membahas mengenai pengertian perangkat pembelajaran. Nah, sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, guru harus merancang dan membuat kurikulum serta standar kompetensi yang akan dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, di mana kita ketahui terlebih dahulu apa itu perangkat serta pembelajaran. Nah, di sini saya jabarkan untuk perangkat merupakan sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran merupakan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru bagi siswa tersebut. Nah, kemudian dapat disimpulkan perangkat pembelajaran itu sendiri merupakan serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, adapun perangkat pembelajaran yang dilampirkan seperti silabus, program tahunan, program semester, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada pembahasan ini untuk yang keduanya yaitu macam-macam perangkat pembelajaran. Nah, setelah kita ketahui apa itu perangkat pembelajaran, nah kita masuk ke macam-macam perangkat pembelajaran, di mana yang pertama yaitu silabus. Kemudian masuk pada perangkat pembelajaran yang kedua, yakni program tahunan. Perangkat selanjutnya yaitu promes atau program semester. Kemudian produk terakhir atau perangkat pembelajaran terakhir dalam pengembangan ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
Bab 3 Hasil Proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai silabus yang telah saya kembangkan. Di sini pada silabus yang telah saya kembangkan dapat teman-teman lihat pada lampiran yang tertera. Di mana di sini saya menetapkan ada identitasnya, satuan pendidikannya yaitu sekolah menengah pertama. Kemudian saya menentukan mata pelajaran. Di sini saya menggunakan membahas pada mata pelajaran matematika pada kelas 8 dan semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Kemudian di sini saya akan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang terlampir. Kemudian mata pelajaran atau materi pembelajaran. Nah, pada mata pelajaran matematika ini, untuk materi pembelajarannya ini terdiri dari pola bilangan, materi pembelajaran pada bidang kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, persamaan linear dua variabel. Nah, itu materi pembelajaran yang terdapat pada semester ganjil. Kemudian untuk indikatornya, nah sesuai pada materi pembelajaran, untuk indikator pada pola bilangan di sini saya menyesuaikan dengan kemampuan siswa nantinya, di mana di sini terdapat mengidentifikasi pola bilangan, ganjil, genap, segitiga, persegi dan sebagainya untuk materi pembelajaran pola bilangan. Kemudian untuk bidang kartesius, untuk indikatornya mengidentifikasi seperti konsep diagram kartesius, mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini saya menyesuaikan dengan siswa apa yang akan dilakukan oleh siswa. Dimana di sini yang pertama pada materi pembelajaran pola bilangan, di sini siswa harus mencermati konteks yang terkait pola bilangan seperti penataan nomor alamat rumah. Kemudian pada indikator selanjutnya siswa diharapkan untuk mencermati konfigurasi objek yang berkaitan dengan pola bilangan. Kemudian selanjutnya setelah menentukan kegiatan pembelajaran, di sini terdapat seperti yang pada langkah dijelaskan sebelumnya, yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, jadi setiap materi pembelajarannya telah ditentukan alokasi waktu. Seperti yang terlampir, terdapat untuk alokasi waktu pada materi pembelajaran pola bilangan yaitu 10 JP. Kemudian untuk sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar, teman-teman di sini saya menggunakan berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018, buku siswa mata pelajaran matematika. Nah, kemudian untuk penilaian, nah di sini penilaian saya menggunakan penilaian berdasarkan tertulis, unjuk kerja, dan penugasan. Nah, itulah beberapa penjelasan secara rinci mengenai pengembangan silabus yang telah saya kembangkan pada semester ganjil. Nah, untuk semester genapnya seperti yang dilakukan pada semester ganjil, hanya perbedaannya pada kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan sebagainya. Dimana kalau untuk semester ganjil membahas mengenai pola bilangan, bidang kartesius, dan sebagainya. Nah, untuk semester genap, di sini untuk materi pembelajaran yang akan dibahasnya itu teorema Pythagoras, lingkaran, bangun ruang sisi datar, dan sebagainya. Nah, dan itu berbuat berdasarkan kompetensi dasar dan materi pembelajarannya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai silabus yang telah saya kembangkan. Kemudian, ada pun beberapa lampiran mengenai program tahunan, program semester, serta rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdapat lampiran seperti instrumen penilaian serta bahan ajar yang di sini saya sampaikan mengenai ELKPD. Bab 4 Penutup. Nah, pada bab terakhir ini yaitu penutup, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam pembuatan laporan project based learning ini,
mengenai pengembangan perangkat pembelajaran yang dibahas sebelumnya.